Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Bagaimana kita sebutkan bahwa ketika usia Nabi SAW 25 tahun, beliau berdagang dengan harta Siti Khadijah radhiyallahu taala anha. Dan ketika itu Siti Khadijah mengutus pembantu beliau yaitu Maisarah untuk bersama dengan Nabi Muhammad SAW agar membantu dalam urusan perdagangan beliau ke negeri Syam. Ketika kembali, Siti Khadijah pun bertanya kepada Maisarah, "Wahai Maisarah, apa yang kau lihat daripada orang ini?" Maka Maisarah mengatakan, "Aku tidak pernah melihat orang semacam ini. Penuh keberkahan dalam hidupnya. Ketika kita berjalan, kita melihat awan menaungi dia. Ketika berbicara hanya mengucapkan dengan kejujuran, tidak pernah berbohong. Dan juga aku melihat bahwa orang yang bersamanya akan senang bersamanya." Maka Sayyidatuna Khadijah, sebagaimana dia memiliki saudara karib, yang mana orang tersebut mempunyai ilmu daripada ilmu-ilmu ahlil kitab dan beragama Nasrani dengan Nasrani yang benar, yaitu bertauhid bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan dia meyakini bahwa Nabi Isa adalah utusan Allah. Dikabarkan bahwa Waraqah ibn Nawfal, yaitu saudara sepupu daripada Sayyidatuna Khadijah, memiliki ilmu daripada tanda-tanda kenabian, dan dia mengucapkan bahwa akan lahir dalam golongan kita Nabi akhir zaman. Dan Sayyidatuna Khadijah ketika melihat perangai Nabi SAW dan apa yang lihat daripada keberkahan dan kejujuran dan keindahan daripada sosok Nabi, dia pun tertarik agar dia bisa menikah dengan Rasul SAW. Lalu dia mengabarkan atau memberitahukan kepada segenap keluarga Nabi bahwa dia ingin menikahi Nabi. Lalu terjadilah pelamaran atau melamar daripada Khadijah binti Khuwailid dengan keluarga Nabi SAW, melamar daripada Sayyidatuna Khadijah, yang mana diriwayatkan bahwa Sayyidatuna Khadijah ketika itu berusia 40 tahun. Ya, tetapi masih dalam keadaan cantik, dalam keadaan sehat dan keadaan kuat, yang mana dia pun Sayyidatuna Khadijah akan menjadi daripada ibu daripada segenap anak-anaknya Nabi Muhammad SAW. Yang mana setelah pernikahan Nabi SAW dengan Sayyidatuna Khadijah, diketahui bahwa semua orang merasa bahagia, merasa senang dengan menikahnya Nabi kita Muhammad SAW dengan Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid. Lalu semasa beliau bersama daripada Nabi, yang dilihat adalah keberkahan, yang dilihat adalah keistimewaan, maka lahirlah anak-anak daripada Nabi SAW dari ibunda dari Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid, yang mana insyaallah kita akan sebutkan daripada nama-nama anak-anak tersebut. Dan ketika Nabi SAW bersama Sayyidatuna Khadijah, ada perihal yang unik dan baik sekali untuk kita sebutkan, yaitu Sayyidatuna Khadijah mempunyai budak hamba sahaya yang bernama Zaid. Ketika Zaid tersebut dibeli oleh Sayyidatuna Khadijah, ketika menikah, dia pun menjadikan Zaid ini sebagai pembantu atau milik untuk Nabi SAW. Dan tumbuhlah Zaid tersebut dengan gembira bersama Nabi Muhammad SAW. Lalu datanglah cerita di mana orang tua daripada Zaid ini merasa kehilangan, mereka mencari mana anak mereka. Ternyata didapati anak mereka bersama dan diasuh oleh Muhammad. Lalu mereka pun mendatangi Nabi Muhammad, mengatakan, "Wahai Muhammad, ini anak kita diculik oleh orang-orang, dijadikan budak. Apakah engkau mau mengembalikan anak saya?" Maka Nabi Muhammad dengan penuh akhlaknya, dengan penuh kebaikan mengatakan, "Begini saja, bagaimana kalau kita berikan keputusan tersebut kepada anak tersebut? Apabila Zaid ingin hidup bersama kami, maka biarkan dia hidup. Apabila dia ingin kembali bersama kalian, maka aku akan biarkan dia kembali bersama kalian." Maka mereka pun setuju. Lalu datanglah Zaid. Lalu datangkan, "Wahai Zaid, ini siapa?" Dia tahu, dia bilang, "Ini ayah saya, ini ibu saya, ini keluarga saya. Apakah engkau mau kembali bersama mereka atau tinggal bersamaku?" Maka Zaid mengatakan kepada Nabi, "Demi Allah,
saya tidak pernah melihat orang seperti engkau, dan aku tidak mau kembali kepada orang tuaku, bahkan aku ingin selalu tinggal bersamamu wahai Muhammad. Jadi belum semasa sebelum Nabi SAW menjadi Rasul. Maka dia pun tinggal bersama Nabi, bahkan Nabi mengatakan bahwa dia adalah anakku, diasuh sebagai anak, dan dikatakan disebut setelah itu Zaid ibnu Muhammad. Yaitu sebelum didatangkan atau dilarangnya seseorang menyebut nasabnya kepada selain daripada ayahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita, memberikan kepahaman kita, kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita lebih mengenal daripada sosok beliau sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.